luas wilayah Indonesia. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai luas wilayah Indonesia. Ada dua ya, ada luas daratan dan ada luas lautan. Kalau luas daratan itu ada 1.922.570 km. Nah, kalau luas lautan itu ada 3.257.483 km. Tahu luas lautan dan luas daratan Indonesia. Sekarang Ibu tampilkan peta. Nah, kita melihat negara-negara apa saja sih yang berbatasan dengan negara Indonesia. Nah, ini petanya, tolong diperhatikan ya batas negaranya. Nah, di bagian di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, dan Laut Cina Selatan. Nah, sedangkan sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia. Nah, sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Terakhir, sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia ya. Nah, kemudian bagaimana dengan letaknya, Bu? Letak Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Sekarang letak astronomis, bahasan pertama. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis Indonesia itu berdasarkan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, untuk biar kalian lebih paham, perhatikan peta berikut ini ya. Nah, ini petanya, kalian lihat ya, ada garis 3 berwarna kuning. Nah, itu seluruhnya itu termasuk wilayah Indonesia. Nah, lihat di garis pertama ada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, kemudian ada 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itulah yang dinamakan letak astronomis Indonesia karena dia berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis. Nah, letak geografis adalah kedudukan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan melalui peta ya. Nanti petanya diperhatikan. Nah, ini petanya bisa kalian perhatikan ya. Ada itu negara Indonesia itu berada di posisi silang atau berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan benua Australia, lalu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi kejelasannya adalah Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia berada pada posisi silang ini sangat berdampak ya bagi Indonesia. Nah, salah satu contohnya itu dampak dari kebudayaannya. Nah, orang-orang dari luar negeri atau Asia mau ke Australia harus melewati Indonesia. Nah, orang-orang itu akan bertukar budaya, penduduk pendatang dengan penduduk asli. Jadi semuanya lewat masuk artinya mereka kebudayaannya semakin beragam. Yang kedua, berdasarkan ekonomi. Nah, karena orang-orang pada datang pedagang internasional Asia ke Australia melalui Indonesia, maka di situ banyak juga Indonesia menawarkan barang-barang lokal atau ekonomi kreatif yang ada di penduduk lokal dan ditawarkan ke penduduk asing. Dari situ pendapatan Indonesia akan bertambah. Nah, terakhir ada letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis Indonesia ini
dilalui oleh 2 jalur pegunungan dan 3 lempeng. Nah, 2 jalur pegunungan itu yang pertama ada Sirkum Mediterania dan kedua Sirkum Pasifik. Nah, 2 jalur pegunungan ini makanya Indonesia banyak terdapat gunung-gunung berapi dan di bawah gunung itu tersebut banyak kandungan-kandungan mineral. Nah, kita tahu ya sumber daya alam Indonesia itu sangat banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sehingga pendapatan di bidang ekonomi akan bertambah. Selanjutnya ada 3 lempeng. Yang pertama itu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, ketiga lempeng ini bergerak ya. Dia ada di bawah Indonesia. Jadi terus bergerak. Makanya itu selalu Indonesia ini rawan gempa dan banyak pegunungan dan juga banyak kandungan mineral. Nah, jadi letak geografis, letak geologis itu memberikan dampak fisik ya, baik secara fisik maupun secara sosial budaya. Nah, baik, itulah penjelasan dari Ibu mengenai letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, Ibu harap kalian paham ya. Nah, setelah ini silakan kerjakan tugas